Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar anak-anak kelas 4 Multazam, Musdalifah, dan Raudoh? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, senang sekali pada hari ini bertemu kembali dengan Ibu Ai dalam pelajaran tematik yaitu IPS ya. Materi kita pada hari ini yaitu keragaman sosial dan budaya di Kota Depok. Kelas 4, tema 1. Tujuan pembelajaran. Oke, siswa mengetahui keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke, kita tinggal di Kota Depok ya. Kita akan bahas Kota Depok. Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat ya. Jadi kita termasuk nih Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu Depok itu adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor. Tapi kemudian menjadi status kota pada tanggal 27 April 1999 ya. Luasnya itu sekitar 200,3 km persegi ya. Populasinya sekitar 2.484.000 ya. Itu pada tahun 2020 ya. Itu sedikit tentang Kota Depok. Oke, kita lanjutkan peta Kota Depok. Nah, ini dia peta Kota Depok ya. Peta wilayah Depok terdiri dari 11 kecamatan. Ini dia. Apa saja kecamatannya? Yang pertama ada Kecamatan Beji, yang kedua Kecamatan Pancoran Mas, ada Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong. Keenam Kecamatan Limo, 7 Kecamatan Cinere, 8 Kecamatan Cimanggis, 9 Kecamatan Tapos, 10 Kecamatan Sawangan, dan 11 Kecamatan Bojongsari ya. Jadi di Kota Depok ini terdapat 11 kecamatan. Kalau sekolah kita ini SDIT Ilmu Korobin termasuk yang nomor 1 nih, yaitu Kecamatan Beji ya. Oke, ikon atau simbol Kota Depok. Kota Depok dikenal sebagai kota belimbing dewa sejak tahun 2007. Kota Depok dijuluki sebagai kota belimbing karena pada saat itu banyak ditemukan lahan perkebunan buah belimbing yang mengelilingi Kota Depok. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2007 diresmikan bahwa buah belimbing dewa menjadi ikon bagi Kota Depok ya. Jadi di beberapa sudut Kota Depok kita temukan gambar seperti ini ya. Ada belimbing ya, seperti ini ya. Oke. Jadi ikon atau simbol Kota Depok yaitu buah belimbing, lebih tepatnya belimbing dewa. Oke, lanjut. Kondisi sosial masyarakat Kota Depok. Walaupun Kota Depok termasuk salah satu kota di Provinsi Jawa Barat, namun penduduk Kota Depok sehari-hari cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Betawi ya. Nah, letak Kota Depok itu sangat strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta. Kota Depok tidak hanya menjadi tempat pemukiman yang nyaman, tetapi juga berkembang menjadi kota perdagangan, jasa, dan pendidikan ya. Seperti kita lihat kalau kita jalan-jalan ke Jalan Margonda ya, banyak gedung-gedung pusat perbelanjaan ya, menjadi tempat perdagangan. Lalu kota pendidikan. Di kita banyak sekolah-sekolah, universitas ya, universitas yang terkenal ya, Universitas Indonesia ya, adanya di Kota Depok. Oke, lanjut. Kebersamaan dan kekompakan merupakan ciri masyarakat Kota Depok. Ya, warga Depok memiliki kegiatan sosial berupa gotong royong yang biasanya diadakan pada hari libur. Biasanya kalau misalnya di tempat ibu nih hari Minggu, bapak-bapaknya itu mengadakan kerja bakti. Ya, bisa membersihkan jalan. Nah, ini mau 17 Agustus ya. Kemarin tuh sudah ada yang bekerja bakti ya, bergotong royong memasang umbul-umbul, bendera ya. Oke, lanjut. Mata pencarian atau pekerjaan penduduk Kota Depok pada tahun 2019 ya tercatat. Itu yang bekerja di sektor jasa sekitar 79,95%. Yang bekerja di sektor perindustrian itu sekitar 19,68%. Dan yang bekerja di sektor pertanian itu sekitar 0,37%. Ya, kalau di sini sektor pertanian kecil ya, karena
semakin ke sini, apalagi sekarang ya, itu pertanian itu sudah hampir habis ya, karena lahannya dijadikan tempat pemukiman ya, kantor-kantor ya. Jadi seperti itu ya, sektor pertaniannya sudah hampir habis. Makanya di sini kecil yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2019 itu hanya 0,37% ya, apalagi sekarang ya pasti semakin berkurang. Oke, lanjut. Keberagaman suku di Depok ya. Kota Depok terletak berdekatan dengan ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta. Depok berperan sebagai penyangga ibu kota melakukan berbagai pembangunan seperti kawasan pemukiman, pendidikan, pembangunan dan jasa. Pembangunan yang gencar dilakukan ya menjadikan Depok sebagai magnet bagi warga pendatang dari daerah nih mau datang ke Depok ya. Pada tahun 2010 tercatat 5 suku terbanyak yang tinggal di kota Depok. Suku apa saja? Oke, yang pertama ada suku Betawi. Ini tahun 2010 ya. Yang terbanyak itu yang pertama Betawi, yang kedua Jawa, yang ketiga Sunda, yang keempat Batak, yang kelima Minangkabau. Lalu pada tahun 2019 itu diperkirakan suku terbanyak yang tinggal di kota Depok yaitu yang pertama itu Betawi sekitar 37% ya dari penduduk kota Depok. Yang kedua itu Jawa sekitar 35,9%. Yang ketiga suku Sunda itu 19%. Nah, yang suku lainnya 8,1%. Mungkin ada Batak, Minangkabau ya dari daerah-daerah lain ya. Jadi itu ya. Jadi suku terbanyak yang di Kota Depok yang tahun 2019 itu Betawi, Jawa, dan Sunda ya. Oke, lanjut. Manfaat keberagaman suku di Kota Depok. Yang pertama ya, apa sih manfaatnya? Yang pertama menumbuhkan sikap toleransi ya. Toleransi itu apa sih? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati baik antar individu maupun antar kelompok ya. Menumbuhkan sikap toleransi karena kan sudah kenal ya dengan tetangga-tetangga yang beragam semuanya, dari sukunya, dari pekerjaannya, dari agamanya, itu dapat menumbuhkan sikap toleransi ya. Yang kedua, membuka peluang usaha atau lapangan pekerjaan. Jadi orang-orang yang datang ke Kota Depok ini dapat membuka usaha, misalnya orang Padang, orang Minang membuka usaha rumah makan Padang, atau misalnya orang Solo membuka toko batik Solo ya. Jika usaha semakin banyak, maka perekonomian di Kota Depok pun akan semakin meningkat. Oke, selanjutnya yang ketiga, menambah wawasan. Manfaat lainnya itu keberagaman suku itu sumber pengetahuan. Kenapa? Karena masyarakat dapat mengenal dan mempelajari kebudayaan lain ya. Oke, lanjut. Yang keempat, simbol persatuan. Nah, para penduduk asli daerah lain tuh memiliki karakteristik dan nilai-nilai kehidupan yang berbeda ya dengan penduduk Depok asli. Nah, keberadaan mereka itu di Kota Depok itu menjadi simbol persatuan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Oke, lanjut. Jadi keberagaman suku di Kota Depok memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, keberagaman yang selanjutnya, makanan tradisional Kota Depok. Yang pertama ini ada geplak. Kue kering ini rasanya manis ya. Bahan kuenya yaitu tepung beras, kelapa parut, dan gula merah. Dahulu makanan ini dibuat untuk hantaran saat acara hajatan pernikahan dan hari lebaran. Oke, bentuknya seperti ini contohnya ya, geplak itu. Oke, rasanya manis ya. Oke ya, lanjut. Makanan tradisional Kota Depok yang kedua, biji ketapang. Ini juga termasuk kue kering juga, dinamakan biji ketapang karena terinspirasi dari bentuk biji buah pohon ketapang yang warnanya kekuningan. Bahan dasar kuenya yaitu terigu, margarin, gula pasir, dan telur. Nah, ini bentuknya. Biasanya kalau di tempat ibu biji ketapang dibuat ketika hari raya ya, lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha. Oke, lanjut. Keberagaman agama di Kota Depok. Dilaporkan bahwa agama yang dianut oleh warga Depok yaitu yang pertama itu yang beragama Islam sekitar 92,99% ya.
Yang kedua ada Kristen Protestan 4,87%. Yang ketiga beragama Katolik 1,57%. 4. Beragama Buddha 0,28%. Beragama Hindu 0,17%. Dan beragama Konghucu 0,06% ya. Jadi agama mayoritas yang dianut oleh warga Depok yaitu agama Islam ya, 92,99%. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.